Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Olivian Wahyu Septian Wisnu Ardana Putra dari Teknik Biomedis. Di sini saya akan menyampaikan review mengenai materi dari mata kuliah medan elektromagnetik, materi sebelum UTS. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review analisis vektor, pengertian medan elektrostatis, medan listrik, divergensi dan Carroll medan listrik, potensial listrik, syarat batas elektrostatika, usaha dan energi dalam elektrostatika. Yang pertama adalah saya akan mereview terkait analisis vektor. Yang pertama adalah aljabar vektor. Vektor adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Simbol atau lambang vektor. Lambang penulisan vektor adalah A bar. Penulisan besar vektor, besaran vektor artinya adalah A yang dicetak tebal, atau bisa juga dengan A bar diberi dengan simbol mutlak. Penulisan vektor dengan vektor satuan. Vektor A sama dengan AX arah I tambah A Y arah J tambah AZ arah K. I adalah vektor satuan arah sumbu X, J adalah vektor satuan arah sumbu Y, K adalah vektor satuan arah sumbu Z. Sebagaimana tampil pada gambar berikut. Nah, penjumlahan dua buah vektor. Apabila dua buah vektor seperti ini, maka penjumlahannya adalah R sama dengan nilai mutlak dari vektor A tambah vektor B sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Pengurangan dua buah vektor itu artinya adalah vektor A min vektor B sama dengan vektor A tambah minus vektor B. Maka besarnya adalah nilai mutlak dari vektor A min vektor B adalah sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Penjumlahan dua vektor berdasarkan komponennya. Misalkan di sini adalah vektor A diproyeksikan terhadap sumbu X, maka disebut sebagai AX, maka adalah rumusnya AX adalah A cos theta 2, BX adalah A cos theta 1, AY adalah A sin theta 2, BY adalah A sin theta 1. AY ini artinya AY dan B ini artinya adalah vektor A yang diproyeksikan terhadap sumbu Y dengan besaran sudut theta tertentu. Vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Cx sama dengan Ax plus Bx, Cy sama dengan Ay plus By, maka vektor C secara keseluruhan adalah akar dari Cx kuadrat plus Cy kuadrat, di mana nilai dari theta atau sudut itu adalah akes tangen dari Cy per Cx. Lalu perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor itu dilambangkan dengan dot A dot B sama dengan AB cos theta. Perkalian vektor dua buah vektor. Maka perkalian vektor dua buah vektor itu diwakili oleh tanda cross atau perkalian cross. Vektor B cross vektor A sama dengan vektor C. C sama dengan mutlak dari vektor B cross vektor A sama dengan AB sin theta. Operasi matematis pada vektor menggunakan vektor satuan. Misal adalah operasi penjumlahan. Vektor A adalah ini, vektor B adalah ini. Maka vektor A tambah vektor B adalah ini. Lalu operasi pengurangan, vektor A diwakili oleh ini, vektor B adalah ini, maka vektor A dikurangi vektor B adalah sebagai berikut. Operasi perkalian skalar. Jika diketahui vektor A adalah sebagai berikut, vektor B adalah ini, maka vektor A dot vektor B adalah sebagai berikut hasilnya. Lalu operasi perkalian vektor. Vektor A cross vektor B. Vektor A cross vektor B adalah kita bisa nyatakan dalam sebuah bentuk determinan matriks. Nah, maka nanti adalah rumus simpelnya adalah vektor A cross vektor B adalah sebagai berikut ini. Ya, sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Integral dalam sistem koordinat. Integral garis. Dalam koordinat kartesian, integral garis dari dl, d vektor L adalah AX dx plus AY dy plus AZ dz. Pada koordinat silindris, AR dr plus A V R dv plus AZ dz. Pada koordinat bola, AR dr plus A theta R d theta plus A V R sin theta dv. Integral permukaan. Integral permukaan di bidang XY pada koordinat kartesian itu dituliskan dengan ds sama dengan AZ dx dy. Pada koordinat silindris, Z konstan dapat dituliskan sebagaimana ds sama dengan AZ R dr dv. Pada permukaan bola, elemen luas pada permukaan bola adalah ds sama dengan AR R kuadrat sin theta d theta dv. Integral volume pada koordinat kartesian dilakukan dengan menggunakan elemen volume dv sama dengan dx dy dz. Elemen volume I dalam koordinat silinder dapat dituliskan sebagai dv sama dengan R dr dz dz. Sedangkan dalam koordinat bola, dv sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dv. Lalu kita akan membahas mengenai gradien, divergensi, dan Carroll pada medan listrik. Pada saat koordinat silang atau bisa dikatakan adalah koordinat kartesian, maka kita bisa mengetahui bahwa untuk mencari gradien adalah del V, rumusnya sebagai berikut. Untuk mencari yang namanya adalah divergensi, rumusnya adalah del dot F adalah sama dengan persamaan ini. Lalu untuk Carroll, del cross
vektor F, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk koordinat silindris juga sama, namun yang membedakan adalah kita lihat persamaannya, kita ada modifikasi persamaan. Modifikasi persamaannya adalah untuk yang gradien sebagai berikut, untuk yang divergensi sebagai berikut, untuk yang Carrel sebagai berikut. Untuk koordinat bola, ini rumus gradiennya adalah sebagai berikut, rumus divergensinya adalah sebagai berikut, dan rumus Carrelnya adalah sebagai berikut ini. Bab selanjutnya adalah pengertian medan elektrostatis. Kata medan berasal dari bahasa Arab madda, yang artinya adalah dataran atau lapangan. Sedangkan kata elektrostatik sendiri berasal dari gabungan kata elektro, yang berasal dari bahasa Yunani elektron, yang artinya adalah gading atau amber, jenis resin yang berasal dari pohon, yang bisa menarik benda kecil seperti bulu saat digosokkan. Dan statikos yang berarti tetap atau tidak bergerak. Sehingga secara bahasa atau etimologi, medan elektrostatis itu artinya adalah lapangan atau dataran yang timbul karena muatan listriknya diam, tetap atau tidak bergerak. Nah, medan ini itu terbentuk karena adanya gaya listrik yang timbul antara muatan listrik dan objek yang ada di sekitarnya, yang kemudian akhirnya memengaruhi objek lain yang ada di sekitarnya juga. Bab selanjutnya adalah medan listrik. Medan adalah objek fisik yang dapat diamati. Dengan demikian, medan memiliki formulasi matematis tertentu. Nah, untuk medan elektrostatis sendiri, formulasi matematisnya berbentuk sebagai berikut. Untuk visualisasi medan elektrostatis, kita tidak menggunakan garis vektor, tapi kita menggunakan garis-garis medan. Garis-garis medan ini dibuat dengan cara gimana? Caranya adalah kita garis-garis vektor kita sambungkan. Nah, ini kita misalnya kita punya garis-garis vektor seperti ini. Nah, garis-garis vektor ini akan berubah menjadi garis-garis medan apabila kita sambungkan sehingga membentuk sebuah lintasan lingkaran seperti ini. Ini membentuk area lingkaran seperti ini. Inilah yang disebut sebagai garis-garis medan. Lalu medan listrik muatan diskrit. Medan listrik suatu muatan Q berbentuk sebagai berikut. Nah, panah arah keluar secara radial dari muatan Q digunakan untuk menyatakan garis-garis medan. Vektor E arah R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat arah R. Ini adalah rumus dari medan listrik. Medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskrit berbentuk sebagai berikut ini. Untuk N buah muatan sumber QI, maka adalah vektor E arah R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma dari I sampai sekian QI per RI kuadrat arah RI. Medan listrik oleh sumber muatan diskrit. Ini adalah rumus dari medan listrik oleh sumber muatan diskrit. Nah, sekarang adalah medan listrik untuk muatan yang kontinu. Medan listrik untuk suatu distribusi muatan kontinu bentuknya adalah sebagai berikut. Kita lihat gambarnya ini, maka dari gambar ini kita bisa mengetahui medan listrik di titik P itu adalah vektor E arah R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dari seluruh benda vektor satuan R per R kuadrat rho R aksen D tau aksen. Ya, rho R aksen adalah rapat muatan untuk suatu distribusi muatan. Nah, selanjutnya adalah contoh terkait medan listrik. Medan listrik pada muatan garis lurus adalah rumusnya sebagai berikut. Medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis bersama lambda. Yang mana adalah cara menghitungnya sebagai berikut. Besar medan listrik di titik P dengan arah menuju ke arah sumbu Y yang dipilih. Selanjutnya, medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya tak berhingga membawa muatan garis bersama lambda. Rumusnya adalah sebagai berikut, bila mana S adalah jarak titik P terhadap kawat yang sangat panjang. Lalu adalah medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis bersama lambda, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, persamaan ini seolah-olah seperti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik Q sama dengan 2 lambda L. Lalu, berikutnya adalah medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Apabila adalah vektor yang berbentuk seperti ini, maka persamaan akhirnya adalah EX sama dengan persamaan ini. Lalu adalah medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam. Maka persamaan untuk mencari medan listriknya adalah sebagai berikut. Lalu, medan listrik di dekat bidang muatan tak berhingga. Telah diperoleh bahwa medan listrik di dekat cakram bermuatan adalah rumusnya ini. Pada saat X mendekati 0 dan R mendekati tak hingga, maka kita bisa menurunkan persamaannya menjadi berikut. Nah, sehingga EX sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai flux medan listrik. Flux medan listrik adalah ukuran dari jumlah garis medan listrik yang melintasi suatu permukaan tertentu. Nah, secara matematisnya, flux medan listrik ini dapat diartikan sebagai hasil kali antara medan listrik yang tegak lurus terhadap suatu permukaan dengan luas dari permukaan itu sendiri. Nah, dalam notasi matematika, flux medan listrik itu dituliskan sebagai berikut. V sama dengan EA cos theta, di mana V adalah flux medan listrik, E adalah medan listrik, A adalah luas permukaan, dan theta adalah sudut antara medan listrik dan garis tegak lurus terhadap permukaan.
Berikutnya adalah hukum Gauss. Secara umum, pernyataan hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut. Integral tertutup permukaan dari vektor E terhadap dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q terlingkupi. Selanjutnya, kita akan masuk ke divergensi dan Carroll medan elektrostatis. Divergensi medan listrik. Bentuk umum divergensi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut. Untuk medan listrik E, vektor E akan ditunjukkan bahwasanya divergensi E itu tidak sama dengan 0, artinya dia memiliki nilai. Nah, jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau nilai divergensinya 0, maka disebut sebagai divergenceless. Nah, kita perhatikan sekali lagi distribusi muatan berikut ini. Dari kasus seperti ini, maka kita bisa mengetahui rumus penting bahwasanya del dot vektor R per R kuadrat sama dengan 4pi delta Dirac pangkat 3 pada arah R. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menurunkan persamaan ini menjadi hukum Gauss, yang mana hukum Gauss-nya adalah sebagai berikut. Del dot E sama dengan 1 per epsilon 0 rho R. Nah, ini dikenal sebagai rumusan hukum Gauss. Catatan tambahan, apabila kasusnya sebagai berikut, maka persamaannya adalah seperti ini. Lalu akan dibahas mengenai Carroll medan listrik. Bentuk umum Carroll sebagaimana dibahas tadi adalah sebagai berikut. Untuk medan listrik E akan ditunjukkan bahwa del cross E itu nilainya sama dengan 0. Nah, Carroll medan listrik itu selalu sama dengan 0 karena medan listrik itu sifatnya konservatif. Medan listrik konservatif itu artinya adalah kerja yang diperlukan atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu medan listrik tidak bergantung pada jalur yang dilalui, tetapi hanya bergantung pada posisi di awal dan juga di akhir. Nah, ketika Carroll medan listrik sama dengan 0, maka disebut sebagai Carrolless atau irrotational. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai potensial listrik. Jadi potensial listrik itu memiliki 3 konsep. Nah, konsep pertama dari potensial listrik itu sendiri adalah berdasarkan sifat del cross E sama dengan 0 dan rumusan Carroll, grad fungsi skalar sama dengan 0. Berarti ada suatu medan skalar VR yang memenuhi vektor E sama dengan plus minus del VR. Medan skalar VR inilah yang kita sebut sebagai medan potensial listrik. VR merupakan medan, bukan energi. Satuannya adalah Newton meter per kolom. Jadi inilah yang disebut sebagai konsep 1 potensial listrik. Konsep 2 potensial listrik. VR hanya bergantung pada posisi titik R. VR disebut potensial listrik. R adalah titik acuan standar yang ditetapkan. Nah, jadi VR itu merupakan suatu besaran relatif diukur berdasarkan satu titik referensi. Titik referensi itu biasanya adalah VR sama dengan 0. Memilih titik referensi selain R tidak akan mengubah medan listrik. Nah, ini dikenal sebagai konsep 2 potensial listrik. Sehingga dari konsep ini kita bisa memperoleh persamaan. VR itu sebanding dengan minus integral dengan batas R besar mendekati tak hingga sampai dengan R kecil dari vektor E, medan listrik, terhadap DL. Selanjutnya adalah konsep 3 potensial listrik. Menurut teorema gradien sebagai berikut, VB min VA sama dengan integral A sampai B del VDL. Dikarenakan VB min VA sama dengan ini, maka kita bisa mengetahui adalah ini. Sehingga disimpulkan bahwa E sama dengan min del V. Kaitan antara medan listrik dan potensial listrik yang cocok adalah menggunakan tanda minus. Ini adalah konsep 3 dari potensial listrik. Lalu kita akan membahas mengenai persamaan Poisson. Catatan, konsekuensi dari konsep 3 potensial listrik akan diperoleh persamaan Poisson. Kita mengetahui bahwa dari konsep 3 potensial listrik diperoleh vektor E sama dengan min del V. Kemudian kita juga mengetahui del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Maka, dengan mensubstitusikan nilai E min del V, maka kita memperoleh min del kuadrat V. Nah, del kuadrat V adalah min rho per epsilon 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan Poisson. Permasalahan matematis elektrostatika pada hakikatnya adalah mencari solusi dari suatu persamaan Poisson. Baik, selanjutnya adalah potensial listrik bagi distribusi muatan terlokalisir. Dengan fungsi ini, fungsi potensial listrik ini dengan titik O adalah acuan standar, maka bila diterapkan bahwa titik acuan berada di jarak tak berhingga, sehingga potensial listrik bagi muatan titik yang ada di pusat koordinat adalah persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian dari persamaan tersebut kita turunkan sebagai berikut ini. Sehingga diperolehlah persamaan akhirnya adalah ini. Dengan catatan sumber muatannya dia itu memiliki volume. Selanjutnya adalah jika sumber muatannya berupa muatan garis sebagai berikut, maka persamaan yang kita peroleh adalah ini. Dan jika sumber muatannya berupa muatan permukaan, maka rumus pentingnya adalah ini. Selanjutnya, potensial pada sumbu sebuah muatan cincin. Dengan kasus seperti ini dan persamaan-persamaan yang kita miliki ini, kita bisa menurunkannya, menjadikan persamaannya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ini.
Dengan persamaan ini, maka kita bisa menyelesaikan potensial pada sumbu sebuah muatan cincin. Potensial listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimati secara seragam. Dengan kasus seperti ini, maka kita memiliki persamaan adalah ini dan ini. Dari persamaan ini, kita akan melakukan proses penurunan persamaan sehingga diperoleh persamaan akhir adalah sebagai berikut ini. Lalu, selanjutnya adalah kita akan mencari potensial oleh kulit bola bermuatan serba sama berjari-jari R. Apabila kasusnya seperti ini, maka kita memiliki persamaan seperti ini, ya. Persamaannya seperti ini, kemudian kita turunkan persamaannya menjadi seperti ini, lalu persamaannya adalah menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh persamaan akhir sebagai berikut. Dengan catatan, akar dari X kuadrat adalah X mutlak bila mana X positif untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Akar dari R min Z dikuadratkan sama dengan mutlak dari R min Z. Apabila positif R min Z untuk R lebih dari sama dengan Z dan negatif R min Z untuk R kurang dari Z. Apabila R kurang dari Z, maka di luar kulit bola. Apabila R lebih dari sama dengan Z, maka di dalam kulit bola. Jika di luar kulit bola, kita mengetahui adalah syaratnya adalah Z lebih dari sama dengan R. Yang mana diperoleh dari persamaan berikut. Akar dari R min Z dikuadratkan sama dengan Z min R. Nah, potensial di luar kulit bola adalah VZ sama dengan sigma kali R per 2Z epsilon 0 R plus Z min Z min R. Jika diperoleh persamaan VZ sama dengan sigma R kuadrat per epsilon 0 Z. Jika di dalam kulit bola dengan syarat Z kurang dari sama dengan R dan di mana diperoleh dari akar dari R min Z dikuadratkan sama dengan R min Z, maka potensial di dalam kulit bola adalah VZ sama dengan sigma R per epsilon 0. Catatan tambahan, ringkasan untuk mengingat rumus. Nah, rumus yang pertama ini adalah hukum Gauss, kemudian yang kedua ini adalah hukum Coulomb, yang ketiga ini adalah persamaan Poisson, yang keempat ini adalah E sama dengan Wien-Del V. Selanjutnya adalah syarat batas elektrostatika. Syarat batas elektrostatika, misalnya adalah ada kasus sebagai berikut, ini menunjukkan pillbox pada suatu permukaan yang ditembus oleh medan listrik. Dengan beranjak dari kasus di atas, kita bisa memperoleh syarat batas pertama, yakni E atas min E bawah sama dengan sigma min epsilon 0 vektor Rn. Kondisi batas potensial listrik pada bidang batas. Dengan persamaan sebagai berikut, dikarenakan DL-nya mendekati 0, maka V atas min V bawah akan sama dengan 0. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa V atas sama dengan V bawah. Ini adalah kondisi batas yang kedua. Jadi kita memiliki dua syarat batas ya untuk syarat batas elektrostatika. Syarat batas yang pertama adalah ini. Syarat batas yang kedua adalah ini. Ini adalah contoh soalnya beserta pembahasannya sebagai berikut. Apabila ingin mengetahui pembahasannya bisa di pause ya video ini. Ini adalah soal 2 dan juga pembahasannya, soal 3 beserta pembahasannya juga. Oke, kita langsung lanjut saja. Usaha dan energi dalam elektrostatika. Energi potensial listrik. Untuk memahami energi potensial listrik, kita hitung usaha untuk menggerakkan muatan. Apabila kita punya muatan Q kecil Q kecil 1, Q kecil 2, Q kecil 3, sampai Q kecil I, ini merupakan konfigurasi muatan sumber. Nah, kita juga punya muatan Q. Nah, muatan uji Q digerakkan dari titik A ke titik B. Kemudian dihitung usaha yang dilakukan. Perbedaan potensial antara titik B dan titik A sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa partikel bermuatan Q besar dari A ke B. Maka jika dinyatakan dalam persamaan matematis adalah sebagai berikut. W sama dengan Q, VB min VA. Atau kita bisa ubah menjadi VB min VA sama dengan W per Q. Nah, hal penting yang harus kita ketahui adalah, yang harus kita perhatikan adalah usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke suatu tempat yang posisinya R adalah W sama dengan Q VR min V tak hingga. Jika kita tetapkan bahwa titik pada jarak tak berhingga ditetapkan sebagai acuan dengan potensialnya 0, maka persamaannya akan berubah menjadi W sama dengan Q VR. Bila mana kita bisa ubah menjadi VR sama dengan W per Q. W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak hingga sampai suatu titik tertentu. Nah, dalam pemahaman ini, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa muatan dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Nah, selanjutnya adalah energi potensial listrik bisa kita pahami sebagai usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Dengan catatan, berdasarkan rumus VR sama dengan W per Q, maka kita dapat menganggap bahwa pemahaman istilah potensial listrik sebagai energi itu kurang tepat. Karena potensial listrik itu sendiri adalah medan, yang bisa juga disebut sebagai medan potensial skalar. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah energi potensial listrik untuk distribusi muatan titik. Akan dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik. Untuk membawa muatan pertama Q1, tidak diperlukan usaha. Untuk membawa muatan kedua Q2, usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk membawa muatan ketiga Q3, usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk membawa muatan keempat Q4, maka usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah usaha total yang diperlukan untuk menyusun keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kemudian dapat kita pahami bahwasanya rumus umumnya adalah sebagai berikut ini. Bila mana C lebih dari I, disyaratkan agar pasangan tidak terhitung dua kali. Nah, di sini adalah ada persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini kita bisa mengetahui VRI. Potensial pada titik RI, posisi muatan QI, yang dihasilkan oleh semua muatan titik yang lain, bisa kita nyatakan dengan persamaan W sama dengan setengah, sigma dari I mulai dari sama dengan 1 sampai dengan N, QI VRI. Energi potensial listrik untuk distribusi muatan kontinu. Untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral dari lambda VDL. Untuk muatan permukaan yang kerapatannya sigma, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral dari sigma VDA. Untuk muatan volume yang kerapatannya rho, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral dari rho V d tau. Dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi W sama dengan epsilon 0 per 2 integral dari tau hingga suatu titik tertentu E kuadrat d tau. Catatan pertama, gaya kolom termasuk dalam gaya konservatif. Gaya konservatif itu sendiri adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel atau benda saat bergerak. Usaha oleh gaya kolom merupakan usaha konservatif, W konservatif, sehingga energi potensial listrik W sama dengan min W konservatif. Catatan kedua, apabila kasusnya seperti ini, maka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya untuk mencari usaha ini tidak bergantung pada lintasan. Akibatnya apa? Akibatnya menghasilkan persamaan ini. Persamaan yang pertama persamaan catatan satu tadi, yakni W sama dengan min W konservatif. Nah, selain itu juga kita dapat menyimpulkan bahwasanya usaha yang diperlukan melalui lintasan A, B, C, dan D itu adalah sama. Baik, sekian penyampaian dari saya terkait dengan materi kuliah medan elektromagnetik sebelum tes. Apabila ada penyampaian materi dari saya yang salah, dan juga apabila ada kesalahan dari saya saat mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.